Nama Irna Nurlaila, kelas 4B, NIM 12020090045. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Nah, bertemu lagi dengan Ibu. Nah, mungkin sebelum memulai kegiatan pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Kita mengadaikan tangan seraya memohon kepada Allah dengan adab yang baik. Nah, mari kita mulai dengan baca bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Nah, mungkin langsung saja kita ke materi, yaitu mengenal huruf hijaiyah. Nah, anak-anak di antara kalian ada yang tahu apa pengertian huruf hijaiyah? Nah, kita bersama-sama ya untuk mengetahui huruf hijaiyah. Nah, huruf hijaiyah adalah huruf Arab. Nah, huruf hijaiyah jumlahnya ada berapa anak-anak? Ada yang tahu? Ya, benar. Huruf hijaiyah jumlahnya ada 29. Jika ditambahkan dengan huruf lam alif, maka jumlahnya menjadi 30. Nah, ayo anak-anak, mari kita belajar menyebutkan hijaiyah secara bersama-sama dan menghitungnya menggunakan jari yang kita punya, yaitu, dan ikuti Ibu ya. Baik, Ibu akan hitung ya. 1, 2, 3. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, za, za, ro, ja, shin, sin, shon, do, to, do, ain, gin, fa, ko, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, lam, alif, hamzah, ya. Nah, tadi anak-anak sudah menghitung ada berapa jumlah huruf hijaiyah. Nah, genap 30 ya anak-anak untuk huruf hijaiyah. Nah, mudah bukan? Kita bisa menggunakannya untuk lebih mudah menghafal huruf hijaiyah dengan menggunakan nyanyi seperti tadi. Nah, untuk selanjutnya kita akan belajar tentang harokat. Apa yang dimaksud dengan harokat? Harokat adalah tanda baca. Tadi kita sudah belajar tentang huruf hijaiyah. Jika huruf hijaiyah itu huruf asli, maka untuk mempermudah membacanya, kita bisa menggunakan tanda baca ataupun harokat. Dan hari ini kita akan belajar harokat. Nah, harokat di sini ada 3 macam. Nah, yang pertama yaitu harokat fathah, dan yang kedua yaitu harokat kasroh, dan yang ketiga yaitu harokat doma. Nah, kita bahas satu persatu ya anak-anak. Yang pertama harokat fathah. Nah, yang mana harokat fathah ini merupakan tanda baca yang letaknya di atas dan menghasilkan tanda atau bunyi A. Nah, bentuknya itu satu garis. Contohnya, penggunaannya ketika huruf alif mendapatkan harokat fathah, maka dibacanya yaitu A. Dan yang kedua, kita belajar tentang harokat kasroh. Nah, yang mana harokat kasroh di sini merupakan tanda baca yang letaknya di bawah huruf dan menghasilkan suara yaitu I. Nah, contohnya kegunaan dapat kita perhatikan di sini. Ketika huruf ba mendapatkan harokat kasroh, maka dibacanya yaitu bi. Begitulah anak-anak. Mungkin kita lanjutkan ya yang ketiga, yaitu harokat doma. Nah, yang mana harokat doma ini yaitu tanda baca yang letaknya di atas huruf, bentuknya menyerupai huruf waw kecil. Dan ketika dibaca menghasilkan bunyi huruf wu. Contohnya, teman-teman bisa perhatikan huruf berikut ini. Nah, yang mana huruf alif ketika mendapatkan tanda baca harokat domah ini, maka dibacanya yaitu U. Nah,
Nah, bagaimana anak-anak, mudah dan menyenangkan bukan belajar tentang huruf hijaiyah dan harkatnya? Nah, untuk selanjutnya yaitu kita akan membedakan mana yang huruf berharokat fathah, kasroh, domah. Nah, teman-teman perhatikan contoh berikut ini dari 3 huruf hijaiyah ini, manakah huruf yang berharokat fathah? Ya, betul. Harkat yang berharkat fathah adalah huruf alif. Nah, selanjutnya, manakah huruf yang berharkat kasroh? Huruf yang berharkat kasroh adalah huruf kaf. Dan manakah huruf yang berharkat domah? Ya, betul. Huruf yang berharkat domah adalah huruf da. Nah, untuk mempelancar kita atau semuanya anak-anak di sini, kita harus lebih banyak belajar berlatih di rumah bersama ayah dan bunda ataupun nenek dan sekeluarga. Untuk materi selanjutnya yaitu surat An-Nasr, artinya pertolongan. Nah, pernahkah kalian menolong sesama saudara? Pertolongan apa yang kalian berikan? Nah, untuk berbuat baik kepada sesama merupakan akhlak mulia. Allah memberikan pertolongan kepada orang-orang yang berbuat baik. Jika kita berbuat baik, maka orang lain juga akan berbuat baik kepada kita. Nah, teman-teman akan semakin sayang kepada kita. Berbuat baik harus dengan ikhlas, bukan karena ingin dipuji ya. Jika salah kepada teman, kita harus segera meminta maaf. Banyak teman harus disyukuri, bukan untuk disombongkan ya. Sudahkah kalian mengenal surat An-Nasr? Bisakah kalian menghafalkan surat An-Nasr? Apa yang terkandung dalam surat An-Nasr? Nah, mungkin kita ataupun anak-anak, ibu belajar bersama-sama ya. Tapi kita belajar surat An-Nasr-nya itu lewat nyanyian dulu ya. Dinyanyikan dengan lagu Naik Delman. Ayo kita bernyanyi bersama-sama ya. Ibu akan hitung dari 1 sampai 3 ya. 1, 2, 3. Pada hari ini ku belajar surat An-Nasr. Aku anak istimewa, semangat belajar. Pertolongan Allah itulah arti An-Nasr. Kemenangan Mekah ialah isi ceritanya. Hey, tuk tik tak tik, tuk tik tak tik, tuk tik tak tik tuk. Tuk tik tak tik, tuk tik tak tik tuk. Ayolah semangat. Nah, selanjutnya yang pertama, Ibu akan menjelaskan tentang surat An-Nasr dulu ya. Surat An-Nasr artinya pertolongan. Surat An-Nasr adalah surat ke-110. Surat An-Nasr ada 3 ayat. Surat An-Nasr diambil dari ayat yang pertama. Nah, surat An-Nasr juga turun dari Madinah. Surat An-Nasr termasuk surat Madaniyah. Surat An-Nasr menceritakan kemenangan umat Islam di Mekah adalah karena pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, surat An-Nasr juga memperingatkan kita untuk selalu bertasbih, memuji, dan memohon ampun. Nah, surat An-Nasr juga dapat dibaca dalam sholat. Kita dapat membacanya setelah surat Al-Fatihah. Surat An-Nasr berisi tentang yang pertama yaitu pertolongan Allah akan datang. Nah, yang kedua yaitu Islam akan mendapatkan kemenangan. Dan yang ketiga yaitu perintah bertasbih atau memuji Allah dan meminta ampun kepadanya. Nah, untuk selanjutnya kita akan belajar tentang Fathul Mekah. Nah, untuk Fathul Mekah adalah pembebasan kota Mekah. Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya mampu menaklukkan orang-orang kafir Quraisy sehingga kota Mekah dikuasai umat Islam. Nah, sebelum dikuasai umat Islam, di sekitar Ka'bah terdapat banyak berhala.
peristiwa Fathul Makkah, semua berhala dihancurkan oleh umat Islam. Peristiwa Fathul Makkah merupakan kemenangan umat Islam yang diceritakan dalam surat An-Nasr ayat 1-3. Nah, untuk selanjutnya kita akan melafalkan surat An-Nasr beserta artinya. Mari kita membaca bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Wal fath. Nah, yang artinya itu apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Ayat yang kedua yaitu wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Nah, yang artinya yaitu dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Islam. Nah, ya, ayat yang ketiga yaitu fasabbih bismi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Nah, yang artinya yaitu maka bertasbihlah dengan Tuhanmu dan memohon ampunlah kepadanya. Sungguh dia penerima taubat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua. Anak-anak, sekian dari Ibu. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, Ibu Irna memohon maaf sebesar-besarnya. Kita akhiri kegiatan pada hari ini dengan membaca doa. Sama-sama kita kan angkat tangan dan memohon kepada Allah dengan adab yang baik. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.